Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Max Talon Player. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Sembari melihat mayat prajurit Goblin, Hyuk-jin bergumam, "Ada satu hal yang tak bisa kuhilangkan dari palaku. Apa aku benar-benar tidak punya bakat apapun? Entahlah. Tapi aku sudah berburu monster mini boss. Jadi dengan keadaan sekarang, tidak mungkin aku tidak punya bakat sama sekali. Dan bahkan dengan mempertimbangkan bahwa aku mengetahui masa depan, peluangku untuk benar-benar mampu bermain di Dungeon paling-paling hanya 50 berbanding 50. Lalu sistem muncul, seorang unnamed observer mengagumi keinginan dan fokus Anda yang mengejutkan. Lalu Hyuk-jin bergumam kembali, "Dilihat dari bagaimana semua berjalan, aku bahkan tidak tahu batas kemampuanku sendiri. Dan aku tidak sangka para guardian sedang mengawasiku." Lady of the Scale mulai memperhatikan Anda dengan penuh ketertarikan. Dijelaskan bahwa Lady of the Scale adalah seorang guardian yang paling erat dengan kebaikan, dan juga Lady of the Scale berbeda dengan Lion King karena dia mengutamakan keselamatan player yang didukungnya, dan dia juga terkenal karena memberikan sumbangan yang luar biasa. Lalu Hyuk-jin bergumam, "Dengan imbalan yang adil dan dukungan berlimpah, dia adalah guardian yang disukai banyak player." Dan entah bagaimana guardian terkenal itu menunjukkan ketertarikan padaku. Apa mungkin fakta bahwa aku berpergian dengan Sunhwa dan itu terlihat seperti aku sedang membantu anak terlantar. Sementara itu, tak jauh dari Hyuk-jin, Senia mengambil sesuatu dari mini boss Goblin itu. Lalu ia berkata, "Player Kim Hyuk-jin, ini adalah item hadiahmu karena berburu monster mini boss." Lalu layar sistem muncul, Iron Sword. Pedang besi dengan quality normal memiliki durability rata-rata dan attack power rata-rata. Attack power 4-12 poin. Setelah menerima Iron Sword dari Senia, Hyuk-jin bergumam, "Ini 2 kali lebih bagus dari Rusty Iron Sword." Lalu Sunhwa bertanya, "Opa, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Hyuk-jin menjawab, "Kita akan pergi ke Cheongcheon untuk berburu City Wolves sebanyak yang kita bisa di sana." Sunhwa menanggapi, "Apa? Serigala? Kini bukan rubah lagi." Hyuk-jin menjelaskan kembali, "Rata-rata level City Wolf adalah level 7 dan leader kelompok mereka level 9, dan kita berdua sudah cukup untuk memburu mereka semua." Sunhwa bertanya kembali, "Hei Opa, apa kamu mengetahui semuanya?" Hyuk-jin menanggapi, "Sebelum aku bertemu denganmu, aku mendengarnya dari orang lain." "Oh, jadi begitu," timpah Sunhwa. Sementara itu, Senia hanya memperhatikan percakapan Hyuk-jin dan Sunhwa. Setelah itu, sembari meninggalkan Dungeon, Hyuk-jin bergumam, "Sebenarnya rencana awalku adalah menunggu di zona aman terdekat sampai Fish King So Sehyun menyerang Tower D lantai 2, karena serangan Dungeon Tower D mempengaruhi seluruh tutorial field. Dan Dungeon yang baru saja kami taklukkan adalah Dungeon Tower lantai 1. Semenjak aku berhasil menaklukkannya, siapapun bisa bertahan hingga tutorial berakhir. Tapi itu asalkan tetap berada dalam zona aman. Tapi sekarang aku punya tujuan lebih dari sekedar bertahan hidup, karena aku tahu aku punya bakat dan sekarang mengumpulkan $1 juta untuk keluargaku, dan itu menjadi tujuan realistis." Lalu setelah di depan portal, layar sistem muncul, "Apa Anda akan meninggalkan Dungeon?" Hyuk-jin menjawab, "Ya, entah aku memperoleh bakat ini dari fasilitas tutorial atau memang murni bakat yang selalu kumiliki. Kalau itu benar, maka aku akan menggunakannya semaksimal mungkin." Lalu scene pun kembali lagi di mana Hyo-hyun bertemu dengan Hyuk-jin. Sembari menghampiri Hyuk-jin, Hyo-hyun berkata, "Halo, yang di sana, apa kalian penyintas?" Dengan wajah B aja, Hyuk-jin bergumam sebelum menjawab pertanyaan Hyo-hyun, "Jadi kami akhirnya bertemu juga, meskipun ini pertama kalinya kami bertatap muka, tapi aku bisa langsung mengenalinya. Fish King So Hyun, yang nantinya dia
menjadi salah satu dari 8 player paling terkenal di Korea. Setelah itu, Hyuk-jin menjawab pertanyaan Yohyun. Ya, kami juga penyintas. Yohyun menanggapi, kalian pasti mengalami masa sulit bukan? Tapi jika kau mau, maukah kau ikut dengan kami jika kita para penyintas berkumpul bersama? Menurutku kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Bagaimana menurutmu? Dengan simpelnya Hyuk-jin menjawab, tidak, kami tidak tertarik. Dan juga kami baik-baik saja. Dan juga dikatakan bahwa jika kita bertahan di tutorial field selama 7 hari, semuanya akan berakhir dan meski kami hanya berdua kami bisa mengatasinya. Sembari menggaruk kepala, walau tak gatal, Yohyun menanggapi, ah sayang sekali, tapi tak banyak yang bisa kulakukan. Kalau begitu aku mendoakan yang terbaik untuk kalian. Ya, semoga sukses juga untukmu, timpa Hyuk-jin. Sementara itu, orang yang memakai hoodie berkata, ah, ini pertama kalinya loh. Orang di pinggirnya menanggapi, kupikir dia sedikit sombong, itu pasti karena dia tidak mengetahui kekuatan Tuan Yohyun. Dan apabila bergabung dengan kita akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Lalu sebelum Hyuk-jin meninggalkan rombongan Yohyun, ia berkata kembali, oh iya. Dan jika aku bisa mengatakan satu hal lagi, jika kau bertemu monster yang sangat kuat dan dia menjadi berbahaya, bidik mata kirinya saja. Dengan kebingungan, Yohyun menanggapi, apa? Oh, ya tentu saja, dan terima kasih. Kalau begitu kami akan pergi, ucap Hyuk-jin. Setelah itu Shin pun berpindah di sebuah sungai, tepatnya di Chongcheon. Lalu di sini Sunhwa bertanya, oh iya, apa orang-orang itu baik-baik saja? Kemungkinan besar mereka akan baik-baik saja, karena pria besar yang di sana itu cukup kuat, ucap Hyuk-jin. Ah, syukurlah, aku senang, ungkap Sunhwa. Lalu Hyuk-jin menimpali, sekarang kita hanya perlu mengkhawatirkan diri kita sendiri. Setelah itu Hyuk-jin bergumam, aku memang bilang begitu, tapi segalanya tidak akan berjalan baik, karena menurut Memoir Fishking di masa depan, bahwa Sohyun dan 10 orang yang penyintas lainnya akan memasuki Dungyeon Tower D bersama-sama. Dan para player yang melakukan lantai 1 mereka mencoba lantai 2. Tetapi karena musuh yang tak terduga muncul, sebagian besar party mati. Pada saat serangan berakhir, hanya satu-satunya selamat adalah So Hyo-hyun. Karena itulah dia menerima gelar tutorial Ender sebagai orang pertama yang menyelesaikan Dungyeon Tower D. Tapi Memoir Fishking kemudian mengungkapkan hal ini dan sejak hari itu dan seterusnya membawa orang lain untuk mencoba Dungyeon di lantai 2 tower adalah penyesalan terbesarnya. Tapi itu tidak ada jaminan bahwa kali ini semuanya akan berjalan sama. Tetapi aku tidak dapat pergi dan bergabung dengan mereka dan aku mengetahui bahwa aku mungkin akan mati. Di saat ngelamun, Sunhwa memanggil, hei opa, kurasa ada sesuatu di depan. Sebari melihat City Wolf, Hyuk-jin menanggapi, ah, kerja bagus, sudah menemukannya. Jadi ayo segera buru mereka. Dan tak lama kemudian dengan penuh semangat, Sunhwa dan Hyuk-jin menyerang City Wolf. Lalu Hyuk-jin bergumam, apa yang perlu kulakukan sekarang? Kini bukan untuk menaklukkan tutorial Dungyeon, namun penghapusan batasan level tutorial field. Selagi aku masih dalam keadaan ini, aku harus level up dan melampaui level 10. Dan tak lama kemudian layar sistem muncul, Anda telah membunuh City Wolf dan EXP didapatkan. Sementara itu sebari terengah-engah, Sunhwa bergumam, menggunakan pemukul ini lebih nyaman daripada tinjuku untuk berburu wolf. Untung aku mengikuti saran opa dan membawanya. Lalu Sunhwa dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi pada Hyuk-jin yang tubuhnya bersinar. Dan setelah itu layar sistem muncul, level meningkat. Selamat, Anda yang pertama mencapai level 11. Lalu Hyuk-jin bergumam, pertama yang mencapai level 11. Ya, kurasa itu wajar saja, karena untuk sampai ke level 10 saja sudah cukup sulit. Setelah itu beberapa sistem muncul. Anda diberikan titel atas pencapaian Anda, titel The First Pioneer. Dengan terkejut Hyuk-jin bergumam, apa? Sebuah titel The First Pioneer? Dan tunggu apa ini?
The First Pioneer, titel kehormatan yang diberikan kepada orang yang merintis wilayah baru. Pertama, pengalaman 20. Kedua, dapat diterapkan bersamaan dengan titel lainnya. Apa ini tambahannya? Ini benar-benar gila, dan aku belum pernah mendengar titel seperti ini sebelumnya. Dan tidak kusangka ada titel lain selain tutorial Ender yang bisa dicapai dalam tutorial. Ya, itu masuk akal, karena pembatasan level juga belum dihapus sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencapai persyaratan dasar sekalipun. Jadi, masuk akal jika aku tidak tahu tentang titel seperti itu. Lalu Sunhua bertanya kepada Hyukjin yang sebari tadi terdiam saja. Hei opa, apa kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Mari kita lanjutkan dan temukan lebih banyak lagi, ucap Hyukjin. Setelah itu, Hyukjin dan Sunhua berjalan kembali sembari mencari keberadaan City Wolf lainnya. Dan tak jauh dari mereka berdua terlihat Senia sedang memperhatikan mereka berdua yang sedang berjalan. Lalu ia menanggapi perkataan para guardian dan entah apa yang dibicarakan, tapi di sini Senia berkata, "Ya, guardian, aku juga menduga hal itu mungkin terjadi dan aku akan melanjutkan mengikutinya dan meminta konfirmasi darinya." Dan tak lama berjalan, Hyukjin dan Sunhua pun sudah berada di rumah sakit zona aman. Terlihat Hyukjin berkata, "Sunhua, ayo kita mulai." Namun sebelum itu Hyukjin memperhatikan Senia yang sedang menahan kekesalannya. Lalu Hyukjin bergumam, sepertinya dia kesal sejak kemarin. Lalu Senia berkata, "Player Hyukjin, apa kamu mendapatkan gelarnya?" Dengan terkejut atas pertanyaan Senia, Hyukjin bergumam, apa dia membicarakan tentang sang pionir pertama? Setelah itu Hyukjin menanggapi, "Ya, aku baru saja mendapatkan gelar itu." Senia bertanya, "Gelar apa?" Sebelum melanjutkan perkataannya, Hyukjin melihat Senia sedang dikelilingi sebuah layar sistem dari para guardian. Lalu Hyukjin bergumam, para penjaga tidak tahu apa gelar pemain, kecuali mereka mengatakannya, dan kemungkinan mereka mendesak Senia untuk bertanya kepadaku karena hal itu. Dan sepertinya dia mengalami kesulitan, tapi aku tidak perlu memberitahunya, dan ini lebih baik untuk para penjaga tetap penasaran. Lalu Sunhua yang tak tahu sedang terjadi sesuatu, ia berkata, "Kita akan ke Chengyecheon hari ini, juga bukan opah?" Hyukjin menanggapi, "Ya, dan kita akan ke sana juga besok." Namun di waktu yang sama di dekat Jongno Gwanghwamun terlihat rombongan Sohyun sedang berkumpul. Lalu Sohyun berkata, "Ada sesuatu yang harus kuberitahu ke semuanya. Kalian mungkin sudah pernah mendengarnya, tapi kami memiliki informasi tentang Dungyeon terdekat, dan kita tidak tahu bahaya apa yang mungkin mengintai di dalam. Tapi tidak dapat disangkal setelah dunia berubah, hadiah besar menanti dan bahaya pun juga besar. Apabila kalian setuju, menurutku kita mencobanya bersama, dan aku akan pergi jika kau pergi, Tuan Sorba Hyehyun, karena kau telah banyak membantuku, jadi ini kesempatan bagus. Jadi biarkan aku pergi denganmu," ucap pria yang berjenggot. Lalu disusul pria yang bertindik. "Baiklah, ini akan baik-baik saja jika kita tetap dengan Tuan Hyehyun seperti biasa. Jadi mari kita coba," ucap serentak semua orang. Lalu Hyehyun pun menanggapi, "Oke, aku mengerti. Jadi mari kita masuk bersama. Dan besok kita serang dan kini kita bersiap untuk menyerbu Dungyeon." Sementara di Chongyecheon terlihat Hyukjin masih farming membunuh para City Wolf dengan sangat mudah dan cepat. Sehingga Sunhua pun merasa kebingungan dan ia bertanya, "Opah, kita memburu mereka cukup cepat sekarang." "Ya, itu karena kita sudah sering melakukannya," ucap Hyukjin. Lalu Hyukjin bergumam, "Ini hari kedua. Kami hanya berburu serigala kota dan aku naik ke level 12 dalam sekejap mata, dan sekarang kami memburu mereka lebih cepat dari mereka untuk muncul kembali. Tetapi kami dapat banyak item dan koin juga di titik ini, seperti item taring mutan serigala, dan total koin sekarang 6012 koin." Lalu dengan terkejut Sunhua berkata, "Ah, opah, itu ada satu lagi yang muncul di sana."
Setelah itu Hyuk-jin menghampiri serigala itu sembari bersiap untuk menyerang serigala itu. Lalu ia bergumam, "Sepertinya ini yang terakhir di sini." Dan tak lama kemudian Hyuk-jin langsung menebas serigala itu bersamaan sistem keluar. "Anda membunuh serigala kota." Namun setelah itu Hyuk-jin terkejut setelah melihat layar sistem berwarna merah. Lalu ia berkata, "Tunggu, pemberitahuan ini." Lalu layar sistem menerangkan semua kondisi kualifikasi bagian tersembunyi telah terpenuhi. Pertama, memperoleh kondisi kualifikasi bagian tersembunyi. Kedua, mencapai batas level 12. Ketiga, memburu 500 serigala kota. Dan setelah mengetahui pemberitahuan itu, dengan menggertakkan giginya, Hyuk-jin berkata, "Ah, sial. Tadinya aku ingin menghindari bahaya jika memungkinkan." Namun, perkataan Hyuk-jin terhenti ketika sebuah portal merah muncul. Bersamaan dengan layar sistem, Raja Serigala Lycanthrope muncul. Setelah mengetahui apa yang akan keluar dari portal itu, dengan berteriak Hyuk-jin berkata, "Sunhwa, ayo kita lari." Sembari berlari, Sunhwa bertanya, "Opah, apa itu? Aku tidak ada waktu untuk menjelaskannya," jawab Hyuk-jin. Namun tak lama mereka berlari, mereka berdua dikejutkan oleh keluarnya Raja Serigala Lycanthrope keluar dari portal. Lalu bersamaan dengan melolongnya Raja Serigala, layar sistem muncul. Raja Serigala Lycanthrope murka. Lalu setelah lolongan itu, mereka berdua seperti terkena debuff. Dan setelah itu layar sistem muncul. Lolongan mempengaruhi tubuh Anda. Status tidak normal yaitu kelumpuhan. Karena efek debuff, Sunhwa pun langsung ambruk karena tidak kuat menahan murkanya Raja Serigala. Lalu sembari bergemetar, Sunhwa berkata, "Opah, tubuhku." Setelah melihat kondisi Sunhwa yang memprihatinkan, Hyuk-jin langsung berkata sembari berteriak, "Hei Sunhwa, segera pergi ke mobil di belakangmu dan kau bersembunyi di sana." Dengan khawatir Sunhwa menanggapi, "Apa? Lalu bagaimana denganmu, opah?" "Sudah, cepat, lakukan saja yang aku katakan," balas Hyuk-jin. Setelah itu dengan berkeringat dingin sembari menatap Raja Serigala, Hyuk-jin bergumam, "Aku tahu bahwa tutorial ini memiliki bagian tersembunyi, tapi aku tidak pernah menduga bertemu Lycanthrope selama tutorial. Dan juga kekuatan fisiknya saja bisa menempatkannya di level menara di lantai 2. Dan itu sebanding dengan monster itu, atau bahkan lebih kuat. Dan juga tidak bisa lihat levelnya, karena milikku terlalu rendah sekarang. Tapi mereka biasanya di level antara 20 sampai level 25. Dan itu jelas bukan musuh yang harusnya muncul di tutorial. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Karena perbedaan levelnya terlalu tinggi untuk dikalahkan oleh level rendah." Sembari melepaskan pedang di tangannya, Hyuk-jin berkata, "Ini sudah terlambat untuk kabur." Lalu setelah itu ia langsung meminum elisir tingkat tinggi. Lalu layar sistem muncul. Cairan penguat digunakan sementara, meningkatkan kekuatan sebanyak 6 poin. Lalu dengan aura biru membara, ia berkata, "Aku akan memakai metode serbu penjelajah agung Jackson. Jadi kembalilah kau anak jalang." Setelah Hyuk-jin berkata seperti itu, Raja Serigala langsung menyerang Hyuk-jin dengan sangat ganasnya. Lalu scene pun cukup sampai di sini. Tunggu kelanjutannya hanya di My Kris Channel. Tekan tombol subscribe-nya untuk melihat kelanjutan video terbarunya. Jangan sampai kembali. Jangan sampai kembali. Sampai sampai jumpa kembali. Bye bye.